Peran media sosial ini memang sangat fit pada zaman sekarang. Teman-teman juga termasuk saya lebih takut langsung diserang dan dia gampang diakses sama publik juga. Jadi ketika ada satu kebijakan entah itu pemerintah ataupun mungkin influencer yang kontroversial, selebritis ataupun pihak-pihak lainnya yang dirasa menyinggung, menyimpang dan juga melanggar aturan, peran media sosial ini sangat vital untuk langsung direct message gitu, pesan langsung kepada mereka. Tiga. Selamat datang kembali di Unteo Podcast. Oke, kali ini hostnya ganti dulu ya. Hostnya ganti aku gitu ya. Kemarin jadi pembicara, sekarang jadi host gitu ya. Karena Yuda masih belum bisa join gitu ya, karena ada satu lain hal. Nah, di sini kedatangan sama seorang aktivis. Sebenarnya aktivis yang aktif juga ya, aktif di berbagai gerakan-gerakan di khususnya di bidang bisnis, terus di bidang mahasiswa juga, kemahasiswaan, bahkan di bagian kreatif juga ya mungkin ya. Kita kenalin ada Mas Vanhur. Boleh kenalan dulu Mas Vanhur ke pemirsa. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya, Mas Adit. Perkenalkan teman-teman, Mas Adit, aku Vanhur, sekarang mahasiswa semester 7, mahasiswa semester akhir ini. Kesibukan sekarang ikut program pendanaan P2MB, terus aktif di inkubator bisnis UTY, lalu menjadi ketua panitia UTY Growpet Expo dan mungkin mengerjakan skripsi. Oke, karena ambil 3,5 tahun ya. Iya. Oke, nah sebelum itu kayaknya boleh deh ceritain diri dulu kenapa bisa jadi sampai sekarang Vanhur ini. Oke, yang pertama itu kita harus berani nyoba semua hal, baik itu offline maupun online gitu. Yang jelas kegiatannya itu harus positif. Mungkin bisa aku ceritakan dari mulai mahasiswa semester 1 aku baru masuk itu menjadi maba, langsung ikut salah satu organisasi UKM di UTY di kampusku, yaitu KSPM, Kelompok Studi Masyarakat Modal. Lalu di sana, habis dari sana aku lanjut ke Ibistek, lalu dari sana juga ikut Ibistek itu apa tuh? Inkubator Bisnis dan Startup. Oke. Sekarang jadi Inkubator Bisnis dan Teknologi UTY. Berbarengan dengan itu aku juga ikut Perspektif UTY teman-teman untuk mengembangkan bakat, minat dan juga self development. Di sana ya ikut kegiatan positif mulai dari baca buku bersama, lalu dapat relasi, terus kegiatan positif lainnya kayak olahraga bersama dan juga sharing-sharing. Setelah itu aku banyak ikut kegiatan pendanaan dan juga lomba ya. Mungkin Mas Ade juga teman-teman mungkin dari semester 1 sampai sekarang lebih dari 5 lomba yang pernah ikuti, walaupun ada beberapa ya banyak yang gagal, termasuk ikut Pilmapres, KDMI, dan terakhir P2MB PKM juga tahun kemarin ikut. Jadi tahun sekarang P2MB, tahun kemarin ikut, yang lolos alhamdulillah tahun ini P2MB, semoga lolos KMI-nya. Keren banget, doain ya teman-teman supaya bisa lolos KMI ya. Amin. Oke. Nah, thank you banget atas ceritanya Vanhur, jadi aktif sebagai mahasiswa ya. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah Vanhur kan ini tadi Mas masalah teknologi ya, karena kuliah kebanyakan di teknologi gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal mahasiswa di bidang teknologi atau kita mengarah ke digital. Jadi kita kan banyak nih mahasiswa sebagai mahasiswa itu menyuarakan keadilan ya, dengan demo atau dengan ya apapun itu, dengan lain sebagainya gitu, dengan mediasi tertentu gitu. Tapi sekarang tuh kita malah justru berubah nih behavioristiknya, tapi lebih mengarah kepada digital, ruang lingkup digital, salah satunya di media sosial. Nah, kira-kira kenapa sih? Apa sih gitu ya peran-peran? Kenapa anak muda atau mahasiswa sekarang itu tuh sekarang perannya itu udah kebanyakan udah terpolarisasi, lebih mengarah ke industri digital gitu. Nah, kira-kira perannya gimana sih? Kenapa ruang lingkup aktivisme mahasiswa itu lebih mengarah ke digital? Kenapa? Oke, mungkin yang pertama dari case teman-teman Mas Ade dan juga teman-teman pemirsa.
kalau seandainya ada anggota DPR yang salah ucap gitu atau kontroversial, hampir kebanyakan itu takut langsung di dijudge gitu di kolom komentar. Ataupun banyak case-case pejabat lainnya atau influencer yang lebih cepat klarifikasi gitu atas kesalahannya itu lewat media sosial dengan alasan mereka itu banyak diserang sama netizen gitu dibandingkan dengan demo. Jadi peran media sosial ini memang sangat vital dan pada zaman sekarang, karena ya mungkin teman-teman juga termasuk saya, mungkin teman-teman pemirsa lebih takut langsung diserang dan dia gampang diakses sama publik juga. Terkait peran media sosial ini. Jadi ketika ada satu kebijakan, entah itu pemerintah ataupun mungkin influencer yang kontroversial, selebritis ataupun pihak-pihak lainnya yang dirasa menyinggung, menyimpang dan juga melanggar aturan, peran media sosial ini sangat vital untuk langsung direct message gitu, pesan langsung kepada mereka. Contoh, kalau seandainya ada di tengah malam seperti kasus-kasus kemarin, kebijakan-kebijakan kemarin, itu kalau mungkin 1 dekade 2 dekade ke belakang kita harus nunggu waktu yang tepat buat demo. Hanya itu cara kita menyuarakan aspirasi. Tapi pada zaman sekarang ada peran media sosial, baik itu platform manapun, itu bisa kita suarakan aspirasinya. Jadi peran yang pertama itu menyuarakan aspirasi itu ya. Mungkin peran yang kedua itu terkait cari informasi. Jadi informasi itu biar gak kudet gitu, biar gak satu arah dari mereka. Jadi kita bisa searching ataupun ya sarana dari aku sih banyak mendapatkan informasi yang bertolak belakang, maksudnya berbeda perspektif. Oke. Nah, terkait dengan karena mengubahnya perilaku gitu ya, karena lebih vital. Nah, kita kan pasti ada namanya tuh permasalahan ya. Jadi ketika mahasiswa itu kan menyuarakan diri melalui ruang lingkup digital atau media sosial gitu. Nah, tapi di satu sisi kita tuh rentan juga gitu di dunia digital. Itu tuh mendapatkan ancaman gitu. Kayak ibaratnya kita itu kayak cyberbullying gitu atau hate speech atau apapun itu yang di ruang ranah digital. Nah, kira-kira apakah gerakan aktivisme tersebut itu rentan gitu? Rentan mendapatkan ya kasus-kasus seperti itu gitu. Ini mungkin dalam konteks kita pengen membuat personal branding atau apapun itu gitu. Apakah itu tuh ngaruh gitu ke kehidupan kita gitu dalam ruang lingkup digital? Karena kan kita ada perbedaan space nih, space ruang nyata sama maya. Nah, ketika kita apapun itu di share ke ruang dunia maya, itu tuh udah konsumsi publik kan. Nah, udah konsumsi publik, kita tuh ya bebas, mereka menyuarakan apapun gitu, apapun itu gitu. Nah, apakah itu tuh rentan gitu ya mendapatkan ujaran kebencian atau ancaman gitu? Nah, itu bagaimana menurut kamu? Yang paling dasar ketika kita ikut serta itu dan sebagai netizen, sebagai pengguna media sosial, itu harus tahu plus minusnya, resiko dan juga peluangnya. Salah satu peluangnya ya kita bisa langsung direct message ke berbagai pihak. Ada beberapa pihak yang kita kesal gitu, mengeluarkan aspirasi ataupun mungkin menyuarakan kegembiraan, kita bisa langsung mengungkapkan ke mereka. Dan perlu diingat teman-teman, ketika kita bisa melakukan itu, kita juga bisa diperlakukan seperti itu. Jadi ketika kita bisa nge-hate atau nge-judge orang lain, pihak lain, itu kita harus siap menerima sikap seperti itu dari pihak lain ke kita juga. Jadi yang pertama itu emang harus bikin mental ataupun seperti etik gitu. Jadi kita sadar, harus aware ke sana. Jangan cuma mudah terprovokasi gitu. Mungkin teman-teman, mungkin Mas Adit juga teman-teman pemirsa suka lihat, kalau seandainya nih saya salah satu penggemar sepak bola gitu, kalau ada pemain ataupun wasit yang dianggap salah, itu langsung aja cari
Instagramnya, akun Instagramnya, lihat kolom komentarnya, itu langsung. Nah itu salah satu ancaman mungkin ya, ancaman di media sosial. Padahal si pemain atau si wasit ini nggak melakukan kesalahan dalam konteks media sosialnya, tapi secara langsung tangkapan layar live di TV atau di platform itu, langsung kesalahan langsung nah itu salah satu ancamannya, dan kita harus siap menerimanya, bukan menghindar. Kalau seandainya kita menghindar berarti gak usah main medsos sekalian, karena itu salah satu part of risk ketika kita bermain media sosial. Lalu yang kedua terkait doxing, itu memang harus diperhatikan juga, tapi yang jelas kita harus aware sekiranya apa yang bakal di-doxing ataupun resikonya, kita harus menyiapkan semacam analisis SWOT mini gitu. Jadi seandainya apa yang bakalan dirugikan dari kita ataupun ancaman dari luar, kita harus langsung siap langkah-langkahnya, dan termasuk ancaman dari secara psikologis, karena gak sedikit ya teman-teman yang bermain media sosial ataupun mungkin ada influencer gitu, mereka itu udah naik daun, terus ada kesalahan, mereka diserang, terus secara psikologisnya mereka udah gak mau lagi aktif. Nah itu memang perlu kita aware ke sana, karena bermain media sosial bukan cuma game semata gitu, tapi di sana ada ancaman tersendiri. Jadi memang kita harus aware ke sana. Nah, iya. Kadang kita juga perlu mempertanyakan atau perlu dipertanyakan ya. Kita bisa aktif di media sosial gitu, tapi kita terkadang lupa aturan-aturan tertentu. Dengan sesimpel kita etika dalam bermedia sosial di Instagramnya mungkin ya, Instagram atau Meta itu pasti membuat aturan tersendiri ketika bermedia sosial, bahkan di TikTok juga gitu kan. Nah terus dibantu juga dengan kebijakan dari pemerintah, salah satunya dengan adanya undang-undang kan, UU ITE misalkan. Nah itu kan salah satu menjadi pedoman nih buat kita gitu. Kenapa sih gitu? Permasalahannya apa gitu? Nah kadang kita yang head speech, bahkan yang di head speech pun atau yang diancam itu tuh kita nggak tahu gitu permasalahannya apa. Nah kayak sesimpel contoh, tahu nggak sih yang sekarang itu, tahu yang di Gunung Rinjani cewek joget itu? Iya. Tahu nggak yang cewek joget itu yang kayak gitulah. Ada yang bilang ini pro dan kontra ya. Pro-nya itu ya silakan, kita tidak ada aturan tertulis gitu. Ya silakan joget-joget itu merupakan sebuah ruang ekspresi. Dan ada juga yang bilang yang kontra nih, gunung itu ruang sakral, tidak boleh ya kayak gini gitu, tidak boleh jangan joget-joget kayak gitu, itu memang tidak sopan gitu. Nah itu kan kita menimbulkan dua sisi gitu. Nah itu kan kita mau nyebabkan kayak di sisi lain kasihan juga, di sisi lain ya kenapa gitu, kenapa bisa kayak gitu. Nah itu sih, jadi kayak kita perlu literasi lebih lanjut ya. Nah kira-kira cara buat kita meningkatkan literasi di media sosialnya itu gimana sih? Oke. Karena kita tuh udah melihat medsos itu bukan cuma semua barang atau platform cuma, tapi itu sebagai behavior, budaya. Ketika kita punya rasa senang, sedih, ekspresikannya langsung ke medsos gitu, ataupun kita mendapatkan rasa tersebut, rasa senang, rasa sedih, itu sumbernya dari medsos. Jadi jangan melihat medsos itu sebagai cuma main, ataupun melihat dibandingkan kan nggak ada aturannya, kan nggak ada yang melarang yang jangan kesana, tapi itu sebagai behavior kita, perubahan behavior dari masa ke masa. Yang jelas behavior itu dibentuk dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan kita judge orang itu tuh emang dibentuk dengan lingkungan. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi terkait yang tadi joget-joget, dan itu emang dari lingkungannya. Sehingga salah satu literasi yang harus ditingkatkan terkait media sosial itu dari lingkungan. Jadi mungkin teman-teman juga sadar ya, orang-orang yang dikatakan vibes positif di medsos, ya emang circle-nya itu, karena emang yang bisa, salah satu faktor yang bisa ngebentuk ke sana tuh ya itu lingkungannya itu. Dan juga sebaliknya yang negatif, orang-orang yang non negatif gitu, contohnya lah judol gitu, ataupun
pinjol itu emang lingkungannya kan sudah negatif gitu. Jadi secara behavior walaupun bahkan secara aturan legal pun udah melarang, tapi secara behavior mereka udah susah dibentuk gitu, susah dikotak-atik. Nah, peran lingkungan ini harus melibatkan berbagai pihak, bukan cuma sekolah ataupun kampus, tapi juga keluarga ataupun mungkin yang udah konteksnya itu bukan cuma orang tua ya, keluarga itu bisa kakak, bisa adik, bisa saudara gitu. Yang jelas itu pihak-pihak yang terdekat. Karena ya kita gak ada yang ngajarin main medsos, kita bisa main medsos itu otodidak gitu. Dan kita juga harus belajar medsosnya terkait etika, bukan hanya karena gak ada akademiknya etika bermain sosial, entah itu pelajaran mata kuliah di kampus ataupun mata pelajaran di SD itu gak ada, sehingga kita harus belajar sendiri atau mengedukasi sendiri ke pihak-pihak yang ya etis, yang kita sayangi, yang dekat-dekat. Bagaimana cara kita menggunakan medsos yang baik dan menjaga stabilitas internal personal kita, jangan sampai kita merasa terancam ataupun merasa galau atau sebagainya yang over karena medsos ini. Jadi perlu diingat medsos ini hanya sebagai alat saja, platform, bukan semua tujuan. Ya mungkin ada teman-teman ataupun pemirsa di sini ada yang menjadikan medsos itu sebagai sumber mata pencaharian, ya itu kan beda hal gitu. Itu ada tujuan tertentu bisnis. Tapi sebagai pengguna itu kita harus aware ke sana bahwa di medsos itu belum banyak yang aware terkait etikanya. Gitu sih. Oke, berarti lebih mengarah ke lingkungannya. Tapi itu ya juga sih, kita juga kadang harus belajar juga di situ. Kita tuh bukan kekurangan keterampilan, tapi kita ada beberapa skill yang dibahas. Jadi kalau kita melihat dari kurikulum sebelumnya, namanya kurikulum perdagangan, ada namanya literasi digital. Nah, yang diusung itu tuh kebanyakan itu lebih mengarah ke keterampilan digitalnya, bukan lebih mengarah ke keterampilan literasi digitalnya. Itu malah kurang. Nah, itu tuh sebenarnya kita perlu dipahami baik-baik sih. Karena kayak kita tuh kadang kita bisa untuk menjadi pemakai di media sosial, tapi kita tuh nggak tahu kayak ini baik dan buruknya gimana, cara mengkritisasi atau memfilter informasi itu gimana gitu. Ibaratnya kita nggak tahu ya, narkoba misalkan, ya kita narkoba misalkan enak, misalkan kayak bikin tenang ini dan itu, tapi kan kita tidak tahu dampak kedepannya bagaimana gitu. Nah itu kan salah satu permasalahan juga. Sebenarnya ada lain lagi kayak misalnya digital culture-nya kita, budaya digitalnya kan kita harus bangun juga di situ. Nah itu, kira-kira nih kita sebagai aktivis di media sosial atau mahasiswa di ruang lingkup digital ya, kira-kira ketika ada gerakan tertentu gitu, karena kemarin itu kan ada tuntutan 17+8 kan gitu ya. Kita mengarah ke topik 3 nih. Nah 17+8 gitu, terus ya ada yang joget-joget ini dan itu, kita kan pasti aktif banget mahasiswa itu, bahkan di sini teman-teman pun pada ikut menyuarakan dengan adanya warna pink dan juga hijau gitu kan, warna pink dan juga hijau gitu. Nah itu salah satu bentuk gerakan di ruang lingkup media sosial. Nah kira-kira kita tuh sebagai mahasiswa itu tuh apakah memastikan gerakan itu hanya viral doang, atau justru itu tuh ada dampak yang justru lebih menampar gitu, atau yang justru lebih berkelanjutan ke depannya? Kira-kira gimana? Oke, mungkin menurut pandanganku ya, dengan adanya media sosial ini, yang pertama itu kita bakalan dapat identifikasi dari pihak-pihak, ya mungkin teman ataupun ya followers atau following kita, bahwa ini tuh semacam pro atau kontra terhadap isu ini. Semacam kayak kemarin yang isu-isu tren ganti foto jadi pink gitu kan, kita bisa memfilterisasi dari sana aja. Yang kedua itu kita bisa membentuk semacam komunitas ataupun ya orang-orang yang merasa sepisi sama kita atau semisi sama kita. Kita ada
penyampaian aspirasi, gagasan itu sama, searah dengan ada medsos ini. Berbeda dengan zaman-zaman sebelum medsos, mungkin 10 atau 20 tahun kebelakang, kita susah nih kalau mau ngungkapin argumentasi ataupun opini kita yang searah, sejalan itu kita harus banyak ngobrol mungkin sama orang lain, sama ini. Kalau sekarang kan dengan adanya medsos, wah ada influencer ataupun mungkin aktivis di medsos yang emang sepaham sama kita langsung bisa enak diskusi. Mungkin itu salah satu peran medsos, peran media sosial yang emang berbeda gitu secara nyata dengan offline. Lalu yang kedua, cara agar gerakan sustain ini yang pernah kita harus tetapin apa tujuan dari gerakannya. Jadi ketika kita udah punya tujuan, kayak kemarin misal yang tentang tuntutan DPR, tujuannya kita pengen merubah beberapa aturan gitu, pengen melakukan kebaikan, kita tetapkan itu tujuan, lalu ada strateginya, gimana caranya. Kayak kemarin di medsos terus ada masif ya di berbagai kota yang demo, lalu kita harus memiliki batasan nih, sampai kapan itu jangan berlarut-larut, karena berlarut-larut juga banyak aktivitas yang emang seharusnya kita lakukan selain aktivis ini gitu. Karena ya kita jangan terjebak pada kegiatan yang memang belum ditentukan timelinenya gitu. Milestone kita tetap harus punya milestone. Kapan ini diaspirasikan, sampai kapan, kalau ini nggak ditindaklanjuti kita harus ganti. Jadi memang harus ada visi, misi langsung, lalu ada milestone. Lalu setelah dapat identifikasi teman-teman, itu harus membentuk komunitas ataupun semacam kelompok ataupun ya orang-orang yang memang sepaham gitu, biar diskusinya enak, bukan cuma kita mikirin ya overthinking sendiri gitu, ataupun berdebat dengan lawan argumentasi kita, punya teman tapi gak sepaham kan, itu gak efektif gitu, sama aja gitu. Jadi kita harus punya relasi sana, punya kelompok gitu. Untuk memastikan sustain itu, sehingga kita bakalan mendapatkan insight mungkin ataupun mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi. Ya, emang benar sih. Ketika kita untuk memaksimalkan gerakan itu ya, kita tuh harus nyari suatu komunitas yang CV dulu. Salah satunya adalah dengan konsolidasi. Jangan sampai kita langsung aja tiba-tiba gerak tanpa tahu arahnya. Akhirnya kayak tong kosong nyari bunyinya gitu. Tahu kan kita sebagai mahasiswa tuh, wah keren banget demo gitu kan, wah keren banget ini dan itu gitu. Nah, wah keren banget nih bisa ikut gerakan ini itu. Tapi kan itu kita dipermasalahkan lagi, kira-kira apa sih tujuannya itu gitu, gimana sih kesiapannya gitu, dan gimana sih kita permasalahan itu, kenapa kita bisa ikut menyuarakan itu. Itu sih ya mungkin. Nah itu aja teman-teman untuk podcast kita kali ini. Kayaknya kita berapa menit nih, cepet banget ya, berapa menit? 22 20 menit ya kita ya. Nah thank you banget nih perihal masalah aktivis mahasiswa. Thank you banget Fanhur atas keikut sertaannya udah menjadi narasumber kita kali ini di Yopat berapa ya, Yopat 7 gitu ya. Jangan lupa lihat di pot selanjutnya, dan jangan lupa juga follow Instagram siapa? Fanhur R-nya 3. Fanhur R-nya 3 gitu ya. Nanti jangan lupa follow, dan jangan lupa juga follow Unteo Journey dan juga aku sendiri sebagai host Aditya Budi gitu ya. Nah itu aja, thank you teman-teman. Selamat siang, sore, pagi, malam.